Fans dibuat full senyum. Jelang gabung Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam buktikan kualitasnya dengan tampil penuh dan bawa Port FC pesta gol sampai puncaki klasemen Thai League. Apa rahasia dibalik performa gemilangnya? Ini dia, kabar gembira yang mengejutkan buat Marcelino. Pelatih Oxford United janji tak akan ada cadangan mati di tim. Fans antusias menanti peran besar yang disiapkan pelatih. Apa rencana besar di balik keputusan ini? Menggemparkan, Jay Itzes bikin heboh dengan pernyataan mengejutkan jelang bentrok melawan tim elit di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang ia katakan dan bagaimana ini bisa merubah peta persaingan grup ke depan? Kejutan besar, ada isyarat mengejutkan dari Erick Thohir. Apakah kedatangan Mads Hilgers dan Kevin Dix ke Indonesia pada September 2024 akan menjadi realitas? Temukan apa yang mungkin terjadi dan dampaknya bagi sepak bola nasional. Exclusive News. Inilah daftar 15 pemain resmi yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk laga September 2024. Adakah kejutan gemilang di daftar ini? Temukan pemain yang bakal jadi kunci di pertandingan mendatang. Super bombastis. Legion asing PSS Sleman sebut gaya permainan Timnas Indonesia di bawah Sintayong mirip Barcelona. Apa yang membuat perbandingan ini begitu menghebohkan dan bagaimana Timnas bisa tampil sebegitu mengesankan? Timnas Indonesia harus waspada. Pelatih Jepang sedang lakukan eksperimen taktik baru yang bisa mengubah segalanya. Apa strategi mengejutkan yang sedang dipersiapkan dan bagaimana ini bisa memengaruhi pertandingan mendatang? Publik auto heboh. Roberto Mancini bawa pemain yang pernah hampir digebuk Cristiano Ronaldo untuk hadapi Timnas Indonesia. Siapa pemain misterius ini dan apa dampaknya untuk pertandingan mendatang? Kabar gembira bukan untuk Vietnam. Perubahan drastis pada jadwal ASEAN Cup 2024 yang menjadi keberuntungan besar untuk Timnas Indonesia. Simak bagaimana penyesuaian jadwal ini bisa mengubah nasib Timnas dalam turnamen mendatang. Langsung bikin gempar publik. Indra Syafri ungkap fakta mengejutkan dalam wawancara eksklusif dengan media Korea soal sosok Sintayong. Apa dampaknya untuk Timnas Indonesia U20 di turnamen mendatang? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Fans dibuat full senyum. Jelang gabung Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam buktikan kualitasnya dengan tampil penuh dan bawa Port FC pesta gol sampai puncaki klasemen Thai League. Apa rahasia dibalik performa gemilangnya? Asnawi Mangkualam kembali menunjukkan performa impresif bersama Port FC dalam lanjutan pekan keempat Liga 1 Thailand. Pada pertandingan yang berlangsung di PAT Stadium Thailand Selasa malam kemarin, Asnawi tampil penuh sebagai starter di posisi bek sayap kanan. Port FC langsung memimpin dengan cepat mencetak gol pertama melalui Bordin Phala saat pertandingan baru berjalan 8 menit. 8 menit kemudian, Ishak Hani menggandakan keunggulan Port FC. Babak pertama berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan tuan rumah. Di babak kedua, Port FC menambah 2 gol lagi, semuanya dicetak oleh Tepo Ipimai pada menit ke-85 dan 90 tambah 2. Sukhothai hanya mampu mencetak 1 gol balasan melalui Fornazari pada menit ke-88, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan 4-1 untuk Port FC. Kemenangan ini membuat Port FC semakin kokoh di puncak klasemen Liga 1 Thailand dengan 12 poin sempurna dari 4 laga. Meskipun mereka harus waspada karena Buriram United yang berada di peringkat kedua, hanya terpaut 3 poin dan belum memainkan laga pekan keempat. Asnawi Mangkualam kini memiliki modal penting menjelang bergabung dengan Timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga pada bulan September ini.
Penampilannya yang konsisten dan kemampuannya bermain penuh dalam 3 laga berturut-turut menunjukkan bahwa ia berada dalam kondisi fisik dan mental yang prima, siap memberikan kontribusi maksimal untuk skuad Garuda. Kehadiran Asnawi di lini pertahanan timnas Indonesia diharapkan dapat menambah kekuatan saat menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi nanti. Ini dia kabar gembira yang mengejutkan buat Marcelino. Pelatih Oxford United janji tak akan ada cadangan mati di tim. Fans antusias menanti peran besar yang disiapkan pelatih. Apa rencana besar di balik keputusan ini? Marcelino Ferdinand mendapatkan janji dari pelatih Oxford United bahwa ia akan segera diberi kesempatan bermain di Liga Inggris meskipun peluangnya untuk itu masih terbatas. Marcelino, yang merupakan pemain muda berbakat dari timnas Indonesia, baru bergabung dengan Oxford United setelah divisi Championship sudah berjalan selama 2 pekan. Akibatnya, ia tertinggal dalam hal kebugaran dan pemahaman taktik yang diinginkan oleh pelatih Des Buckingham. Pada Sabtu 24 Agustus lalu, Oxford memainkan pertandingan pertama sejak kedatangan Marcelino, tetapi sesuai dengan prediksi, mantan pemain Persebaya itu tidak dimainkan saat Oxford menghadapi Blackburn Rovers. Para penggemar di Indonesia perlu bersabar untuk melihat perkembangan Marcelino di tim utama The Us. Sebagai perbandingan, Nathan Chu Aon membutuhkan waktu 1 tahun untuk akhirnya debut di Swansea City, yang juga bermain di Championship. Marcelino mungkin memerlukan waktu yang sama untuk bisa tampil mengenakan seragam Oxford United. Namun, pelatih Des Buckingham memberi indikasi bahwa Marcelino tidak akan berada dalam situasi yang begitu lama tanpa kesempatan bermain. Buckingham menegaskan bahwa ia tidak ingin ada pemain yang sama sekali tidak memiliki peluang untuk mendapatkan menit bermain. Jika ada pemain yang tidak mampu memenuhi standar yang diharapkan, Buckingham lebih memilih untuk meminjamkan mereka ke klub lain agar mereka tetap mendapatkan pengalaman bermain. Ini tentang memastikan kami mendapatkan pemain yang kami butuhkan, ujar Buckingham dalam wawancara dengan Oxford Mail. Kami tidak akan meninggalkan pemain di situasi di mana mereka tidak mendapatkan waktu bermain, tegas Buckingham. Pernyataan ini bisa diartikan bahwa Marcelino akan diberi kesempatan bermain di Kassam Stadium. Atau kemungkinan lain adalah ia akan dipinjamkan ke klub lain untuk mendapatkan pengalaman bermain di level yang lebih rendah dalam Liga Inggris. Buckingham juga menambahkan bahwa mereka akan lebih aktif dalam meminjamkan pemain untuk memastikan setiap pemain mendapatkan waktu bermain yang cukup. Menggemparkan, Jay Itzes bikin heboh dengan pernyataan mengejutkan jelang bentrok melawan tim elit di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang ia katakan dan bagaimana ini bisa merubah peta persaingan grup ke depan? Back timnas Indonesia, Jay Itzes memiliki tekad kuat untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam putaran ketiga ini, timnas Indonesia tergabung di grup C bersama tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Bisa dikatakan bahwa lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia adalah tim papan atas Asia, terutama Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Ketiga tim tersebut dikenal sebagai langganan di Piala Dunia serta memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan timnas Indonesia. Pada putaran ketiga ini, timnas Indonesia akan memulai pertandingan dengan 2 laga penting di bulan September 2024. Skuad asuhan Shin Tae-yong akan bertandang ke markas Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium pada Kamis 5 September 2024. Kemudian mereka akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Kami memiliki peluang yang luar biasa di depan kami, kata Itzes. Kami akan menghadapi negara-negara hebat dan memiliki kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia. Kami ingin menunjukkan kemampuan kami dan semakin mengangkat nama Indonesia di peta dunia, tegas Itzes. Selain itu, Jay Itzes juga mengungkapkan rasa bangganya karena bisa mewakili Indonesia di Serie A. Ia menjadi pemain Indonesia pertama yang berlaga di Serie A.
Saya sangat bangga menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Serie A. Saya berharap di masa depan akan ada lebih banyak pemain Indonesia yang bermain di level tertinggi. Semoga pencapaian saya dapat menginspirasi banyak orang, jelas Itzes. Kejutan besar, ada isyarat mengejutkan dari Erick Thohir. Apakah kedatangan Mads Hilgers dan Kevin Dix ke Indonesia pada September 2024 akan menjadi realitas? Temukan apa yang mungkin terjadi dan dampaknya bagi sepak bola nasional. Mads Hilgers dan Kevin Dix dikabarkan akan tiba di Indonesia pada September 2024 setelah keduanya saling mengikuti akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Biasanya pemain berdarah Indonesia yang mulai saling mengikuti Erick Thohir di Instagram segera menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Contoh kasus ini telah terjadi pada beberapa pemain lain seperti Martin Paes dan Justin Hubner. Oleh karena itu, saat Mads Hilgers dan Kevin Dix mengikuti Erick Thohir di Instagram, muncul spekulasi bahwa kedua pemain ini akan segera dinaturalisasi menjadi WNI. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga sebelumnya telah memberi bocoran bahwa akan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada awal September 2024. Namun, ia tidak menyebutkan siapa pemain yang dimaksud. Arya menjelaskan bahwa pemain baru bisa tiba setelah 5 September 2024 atau bertepatan dengan FIFA Matchday. Mereka mungkin akan tiba pada tanggal 3, 4, 5, 6, atau 7 September. Kita lihat nanti siapa yang akan hadir, kata Arya Sinulinga. Jika Mads Hilgers dan Kevin Dix berhasil dinaturalisasi, pertahanan timnas Indonesia akan semakin kuat. Dalam formasi 3-4-3 yang digunakan oleh Shin Tae-yong, Mads Hilgers bisa bergabung dengan Jay Itzes dan Justin Hubner untuk membentuk trio back yang tangguh. Sementara itu, Kevin Dix dapat bermain sebagai wingback kanan. Kevin Dix dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu bermain di berbagai posisi, termasuk wingback, fullback kanan, winger, hingga back tengah. Selain kedua pemain tersebut, Jairo Riedewald juga dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Hal ini diperkuat oleh bio Instagram Jairo Riedewald yang memuat bendera Indonesia. Selain Jairo Riedewald, Mauro Zidelstra dan Ole Romani juga berpotensi masuk radar PSSI. Karena itu akan sangat menarik untuk melihat siapa saja pemain keturunan yang tiba di Indonesia pada September 2024 untuk menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Exclusive News. Inilah daftar 15 pemain resmi yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk laga September 2024. Adakah kejutan gemilang di daftar ini? Temukan pemain yang bakal jadi kunci di pertandingan mendatang. Daftar pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk 2 pertandingan penting pada September 2024 terus bertambah. PSIS Semarang baru saja mengonfirmasi bahwa kiper mereka, Adi Satrio, telah dipanggil oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dikabarkan akan memanggil total 26 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia. Para pemain akan mulai berkumpul di Jakarta pada Kamis 29 Agustus besok. Dalam daftar tersebut, 3 pemain dari Malut United juga dipanggil untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya adalah Wahyu Prasetyo. Selain Wahyu, 2 pemain Malut United lainnya yang dipanggil oleh Shin Tae-yong adalah Yakob dan Yance Sayuri yang telah menjadi langganan di Timnas Indonesia. Sementara itu, manajer Timnas Sumarji memberikan kabar terkait kondisi Jay Itzes yang dikabarkan mengalami cedera saat membela Venezia di Serie A. Sumarji memastikan bahwa Jay Itzes dalam kondisi baik. Jay Itzes dalam kondisi baik, saya baru saja berkomunikasi dengan Jay. Dia akan bergabung dengan rekan-rekan lainnya di Timnas Indonesia di Jeddah Arab Saudi pada tanggal 1 September, jelas Sumarji. Berikut daftar sementara dari skuad Timnas Indonesia untuk 2 laga pada September 2024. Dimas Derajat Ramadan Sananta, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Muhammad Frari. Fernando Ari Sutaryadi, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Martin Paes.
Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Wahyu Prasetyo, J. Idzas, dan Adi Satrio. Super bombastis. Legiun asing PSS Sleman sebut gaya permainan timnas Indonesia di bawah Sintayong mirip Barcelona. Apa yang membuat perbandingan ini begitu menghebohkan dan bagaimana timnas bisa tampil sebegitu mengesankan? Pemain asing PSS Sleman asal Korea Moon Chang-jin menyebut bahwa gaya permainan tim yang dilatih oleh Sintayong mirip dengan Barcelona. Gaya permainan ini selalu diterapkan oleh Coach Shin termasuk saat ia melatih timnas Indonesia. Sebagai informasi, gelandang ini pernah dilatih langsung oleh Coach Shin pada tahun 2015 ketika keduanya bekerja sama di timnas Korea Selatan U23. Menurut Moon, Sintayong memiliki kualitas dan pengalaman luar biasa sebagai seorang pelatih. Oleh karena itu, tidak heran jika timnas Indonesia sekarang mulai diperhitungkan di kancah sepak bola Asia. Sintayong membentuk tim yang mengingatkan pada gaya bermain Barcelona. Dengan permainan agresif dan banyak operan, kata Moon Chang-jin dikutip dari PT LIB. Moon juga mendukung penuh perjalanan karir Coach Shin bersama timnas Indonesia. Terlebih lagi, kontrak pelatih berusia 53 tahun tersebut baru saja diperpanjang hingga tahun 2027. Saya akan selalu mendukung Sintayong di Indonesia, ujar Moon Chang-jin. Moon yang lahir di Gwangyang baru kali ini berkarir di Indonesia. Ia direkrut oleh PSS Sleman pada awal Liga 1 musim ini. Moon juga mengungkapkan bahwa ada pengaruh besar dari Sintayong di balik keputusannya untuk bermain di Indonesia. Ia merasa senang karena kehadiran pelatih asal Korea Selatan tersebut turut membawa dampak positif bagi para pemain Korea Selatan di Indonesia. Saya bangga dan bersyukur sebagai orang Korea yang berada di Indonesia saat ini karena Sintayong. Kami diterima dengan baik di sini, tutup Moon Chang-jin. Timnas Indonesia harus waspada. Pelatih Jepang sedang lakukan eksperimen taktik baru yang bisa mengubah segalanya. Apa strategi mengejutkan yang sedang dipersiapkan dan bagaimana ini bisa memengaruhi pertandingan mendatang? Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu berencana untuk kembali melakukan eksperimen taktik. Jepang tergabung dalam grup C bersama Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan Indonesia. Pertandingan pertama mereka akan mempertemukan tim Samurai Biru dengan Cina pada 5 September mendatang. Sinyal bahwa Moriyasu akan bereksperimen dengan taktik terlihat saat Jepang menghadapi Suriah di putaran kedua sebelumnya. Saat itu mereka memulai pertandingan dengan formasi 3 back, namun kemudian beralih ke 4 back. 4 pemain yang mengisi posisi tersebut adalah Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Koki Machida, dan Hiroshi Ito. Eksperimen ini akan terus dilakukan untuk menemukan formasi dan strategi yang paling efektif. Hajime Moriyasu menjelaskan bahwa pada Piala Asia 2023, taktik mereka berhasil dibaca oleh lawan-lawan. Jepang memenangkan 2 dari 3 pertandingan, yaitu melawan Vietnam dan Indonesia, namun kalah dari Irak. Mereka berhasil melewati Bahrain di babak perempat final, namun tersingkir di semifinal setelah kalah dari Iran. Sejak saat itu, performa tim Jepang mendapat banyak kritik. Di Piala Asia, lawan-lawan kami mempelajari taktik kami dan membuat kami kesulitan, ujar Hajime Moriyasu dikutip dari laman Sponichi. Sistem permainan tunggal tidak cukup untuk mengatasi mereka atau mengeksploitasi kelemahan mereka. Pelatih berusia 56 tahun ini menyatakan bahwa mereka akan mencoba formasi yang lebih dinamis, termasuk bagaimana transisi dari bertahan ke menyerang bisa berjalan lancar. Selain itu, ia menekankan pentingnya soliditas tim dan pengurangan kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Kami harus memikirkan cara untuk mengubah dan mengeluarkan potensi terbaik kami dalam menyerang dan bertahan, ujar Moriyasu. Kami berupaya memaksimalkan kekuatan kami sebagai tim, bagaimana kami bisa berfungsi sebagai kelompok yang solid dengan memanfaatkan kemampuan individu dan kolektif, tutup Moriyasu. Publik auto heboh.
Roberto Mancini bawa pemain yang pernah hampir digebuk Cristiano Ronaldo untuk hadapi timnas Indonesia. Siapa pemain misterius ini dan apa dampaknya untuk pertandingan mendatang? Roberto Mancini resmi mengumumkan daftar 31 pemain yang akan memperkuat timnas Arab Saudi. Menjelang 2 pertandingan awal di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan timnas Indonesia dan Cina. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan segera dimulai dengan pertandingan pertama dijadwalkan pada 5 September 2024. Timnas Indonesia juga akan ambil bagian dalam ajang ini yang bertujuan untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia. Di grup C, Timnas Indonesia akan menghadapi beberapa tim kuat Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tantangan pertama yang harus dihadapi skuad Garuda adalah pertandingan tandang melawan Arab Saudi yang akan berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah. Menjelang laga tersebut, pelatih Shin Tae-yong sudah mulai mempelajari kekuatan lawan, yaitu tim asuhan Roberto Mancini. Pelatih asal Italia ini baru saja mengumumkan daftar 31 pemain yang akan membela timnas Arab Saudi menghadapi Indonesia dan Cina. Dalam daftar pemain tersebut terdapat nama-nama andalan seperti Ali Al-Bulaihi, Salam Al-Dawsari, Nasser Al-Dawsari, Abdullah Radif, dan Fras Al-Brikan. Daftar ini juga dipublikasikan melalui akun resmi media sosial milik tim nasional Saudi. Salah satu pemain yang paling mencolok dalam skuad Arab Saudi adalah bek berpengalaman Ali Al-Bulaihi. Lini serang timnas Indonesia harus waspada terhadapnya karena Al-Bulaihi dikenal sebagai provokator di lapangan. Mega bintang dunia seperti Cristiano Ronaldo pernah menjadi korban provokasinya saat bertanding di Arab Saudi. Pada April lalu dalam pertandingan antara Al-Hilal melawan Al-Nassr di Super Cup 2024, Al-Bulaihi mencoba mengulur waktu dengan membuang bola jauh keluar lapangan. Melihat tindakan tersebut, Ronaldo segera berlari untuk menghentikan aksinya hingga akhirnya menubruk Al-Bulaihi. Dalam tayangan ulang, terlihat Ronaldo sangat marah dan hampir saja menghantam Al-Bulaihi yang membuatnya diganjar kartu merah oleh wasit. Ragnar Oratmangoen dan rekan-rekannya di timnas Indonesia harus belajar dari insiden tersebut dan tidak terpancing emosi ketika berhadapan dengan Al-Bulaihi. Selain Ronaldo, Al-Bulaihi juga pernah berseteru dengan bintang dunia lainnya seperti Robert Lewandowski, Son Heung-min, dan Lionel Messi. Kabar gembira bukan untuk Vietnam. Perubahan drastis pada jadwal ASEAN Cup 2024 yang menjadi keberuntungan besar untuk timnas Indonesia. Simak bagaimana penyesuaian jadwal ini bisa mengubah nasib timnas dalam turnamen mendatang. Jadwal ASEAN Cup 2024 mengalami perubahan yang bisa memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia karena mereka dapat lebih fokus tanpa terganggu. Awalnya ASEAN Cup 2024 dijadwalkan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Sebelum turnamen dimulai akan ada pertandingan kualifikasi yang mempertemukan Brunei Darussalam dengan Timor Leste. Kualifikasi ini dijadwalkan berlangsung pada 8 dan 15 Oktober 2024. Hanya ada satu tim yang akan lolos dan melengkapi grup A ASEAN Cup 2024 yang saat ini berisi Thailand, Malaysia, Singapura, dan Kamboja. Sementara itu, grup B sudah lengkap dengan 5 tim, yaitu Vietnam, Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Jadwal kualifikasi tetap sama, namun jadwal penyisihan grup dipastikan mengalami perubahan. Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF telah mengumumkan jadwal baru untuk ASEAN Cup 2024. Turnamen ini akan dimulai pada 8 Desember 2024 dan babak final akan digelar pada 5 Januari 2025. Dengan perubahan ini, jadwal timnas Indonesia juga ikut berubah. Awalnya mereka dijadwalkan untuk bertanding melawan Myanmar pada 24 November 2024, namun kini pertandingan tersebut diundur menjadi 9 Desember 2024. AFF mengumumkan perubahan jadwal ini setelah mempertimbangkan masukan dari beberapa asosiasi anggota agar setiap tim nasional bisa tampil dengan kekuatan maksimal.
Perubahan ini penting karena beberapa negara termasuk Indonesia juga masih harus fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 14 dan 19 November 2024. Dengan jadwal yang berdekatan, persiapan Timnas Indonesia menjadi sangat singkat. Selain itu, baik kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun ASEAN Cup 2024 sama-sama menggunakan sistem home and away yang bisa membuat jadwal semakin padat. Setelah mempertimbangkan rekomendasi dari beberapa asosiasi anggota, Federasi Sepak Bola ASEAN AFF hari ini mengumumkan perubahan tanggal untuk ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Guna memastikan kekuatan dan performa optimal dari tim-tim nasional di turnamen tersebut. Demikian pernyataan AFF Selasa kemarin. Babak kualifikasi Mitsubishi Electric Cup 2024 akan tetap berlangsung pada tanggal 8 dan 15 Oktober, lanjut pernyataan tersebut. AFF menjelaskan bahwa perubahan hanya terjadi pada babak penyisihan grup, semifinal, dan final. Dengan penyisihan grup yang kini dimulai pada 8 Desember diikuti oleh semifinal 2 leg pada 26, 27, 29, dan 30 Desember serta final pada 2 dan 5 Januari, jelas AFF. Perubahan jadwal ini bisa menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia. Dengan begitu, Shin Tae-yong dapat fokus pada agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga November 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia dapat mengalihkan fokus mereka ke ASEAN Cup 2024. Langsung bikin gempar publik. Indra Syafri ungkap fakta mengejutkan dalam wawancara eksklusif dengan media Korea soal sosok Shin Tae-yong. Apa dampaknya untuk Timnas Indonesia U20 di turnamen mendatang? Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri memberikan pujian kepada Shin Tae-yong atas peran besar yang telah diberikan bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Pujian ini diungkapkan Coach Indra menjelang partisipasi Timnas Indonesia U20 di turnamen Seoul Earthon US Cup 2024. Coach Indra menyatakan bahwa Shin Tae-yong memiliki pengaruh besar dalam memajukan sepak bola Indonesia. Sebagai mantan Direktur Teknik Timnas Indonesia, Coach Indra merasa bersyukur dapat bekerja sama dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saya bekerja sama dengan Coach Shin sebagai Direktur Teknik selama 3 tahun. Dia orang yang baik dan telah banyak membantu dalam mengubah wajah sepak bola Indonesia, kata Coach Indra dalam wawancaranya dengan Start News Korea. Kami masih sering berkomunikasi untuk mendukung perkembangan tim usia muda dan timnas senior agar tumbuh menjadi satu kesatuan yang kuat, jelas Coach Indra. Saat ini, Indra Syafri tengah fokus dalam mengembangkan timnas Indonesia U20. Dalam waktu dekat, tim ini akan mengikuti sebuah mini turnamen bernama Seoul Earthon US Cup 2024. Di turnamen tersebut, Garuda Nusantara akan menghadapi tim kuat seperti Argentina, Thailand, dan Korea Selatan. Coach Indra menjelaskan bahwa turnamen ini merupakan bagian dari persiapan timnya sebelum menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Saya sangat berterima kasih atas undangan untuk mengikuti turnamen ini. Ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik bagi kami untuk mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Asia, kata Coach Indra. Di babak kualifikasi nanti, Timnas Indonesia U20 akan berada satu grup dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Tim asuhan Indra Syafri akan bertindak sebagai tuan rumah dalam babak kualifikasi yang akan berlangsung pada 2.529 September 2024. Ini baru top. Pelatih Korea Selatan U20 begitu bersemangat menjelang pertarungan melawan Timnas Indonesia U20. Temukan fakta menarik dan rahasia besar yang bisa mengubah jalannya pertandingan ini. Pelatih Timnas Korea Selatan U20, Lee Chang-won, merasa antusias menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia U20 dan Argentina U20 di turnamen Seoul Earthon US Cup 2024.
Pelatih tersebut menjelaskan bahwa mini turnamen ini adalah bagian dari persiapan timnya menuju Piala Dunia U20 2025. Turnamen mini Seoul Earth on Ice Cup 2024 akan segera dimulai, diikuti oleh 4 tim yaitu Argentina U20, Indonesia U20, Korea Selatan U20, dan Thailand U20. Dalam pertandingan pertama yang digelar pada 28 Agustus 2024, Korea Selatan U20 akan menghadapi Thailand U20. Sementara timnas Indonesia U20 akan bertemu Argentina U20 di waktu yang sama. Lee Chang-won menyatakan bahwa ia tidak sabar untuk menghadapi tim kuat dalam turnamen tersebut. Menurutnya, turnamen ini akan memberikan manfaat besar bagi perkembangan timnya yang dikenal dengan julukan Taeguk Warriors. Argentina adalah tim yang kuat secara tradisional dan tim Asia seperti Indonesia dan Thailand juga telah menunjukkan peningkatan signifikan. Saya rasa ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga, kata Lee dalam wawancaranya dengan Start News Korea. Lebih lanjut, Lee mengungkapkan bahwa mini turnamen ini merupakan bagian penting dari persiapan timnas Korea Selatan U20 untuk Piala Dunia U20 2025. Sebelum itu mereka harus terlebih dahulu melalui kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ini adalah langkah awal persiapan kami untuk Piala Dunia U20 tahun depan, jelas Lee. Turnamen ini akan memberikan pengalaman yang baik dalam mempersiapkan kualifikasi Asia serta membangun kekompakan tim. Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk mengenal para pemain lebih baik, tambahnya. Setelah pertandingan melawan Thailand U20 di laga pertama, Korea Selatan U20 akan bertanding melawan Argentina U20 pada 30 Agustus 2024. Dan kemudian menghadapi timnas Indonesia U20 pada laga terakhir pada 1 September 2024.